Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Fitri Cahanisi dengan NIM 22101038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS statistik dengan berjudul Analisis Uji Regrensi dalam Penelitian Ilmiah. Yang pertama adalah pengertian dari uji regrensi. Uji regrensi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen atau variabel X dan variabel dependen atau variabel Y. Tujuan utama dari uji regrensi adalah untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk memprediksi nilai variabel independen berdasarkan nilai variabel independen. Metode ini banyak digunakan di berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, sosial, dan teknik untuk membuat keputusan berdasarkan data. Yang selanjutnya, konsep dasar uji regrensi. Uji regrensi memiliki dua jenis utama. Yang pertama yaitu regrensi linier sederhana dan yang kedua regrensi linier berganda. Pada regrensi linier sederhana, hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen dimodelkan dengan persamaan sebagai berikut. Yang dimana lambang A adalah konstanta, B adalah koefisien regrensi, dan E adalah error atau residual. Pada regrensi linier berganda, hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen dimodelkan dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan konstanta ditambah koefisien regrensi X1 ditambah koefisien regrensi X2 ditambah titik-titik ditambah error atau residual. Komponen utama dalam uji regrensi meliputi koefisien regrensi yang menunjukkan pengaruh setiap variabel independen, konstanta yang menunjukkan intersep garis regresi, dan error yang menunjukkan penyimpangan nilai aktual terhadap prediksi. Yang selanjutnya, tahapan uji regrensi. Untuk melakukan uji regrensi terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua uji asumsi, yang ketiga estimasi model, yang keempat interpretasi hasil, dan yang terakhir validasi model. Pengumpulan data yang dikumpulkan harus relevan dan memenuhi asumsi regrensi. Yang kedua, uji asumsi. Uji ini meliputi linearitas, normalitas residual, homoskedastisitas, dan tidak adanya multikolinearitas atau khususnya untuk regrensi berganda. Yang ketiga, estimasi model regrensi menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau Python untuk menghitung koefisien regrensi. Yang keempat, interpretasi hasil. Koefisien regresi dan nilai R yang kedua dievaluasi untuk menentukan pengaruh dan kekuatan hubungan antara variabel. Yang kelima, validasi model. Mengevaluasi apakah model yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi atau pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, saya mengambil contoh studi kasus dari jurnal ilmiah dengan berjudul Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Konsumsi Rumah Tangga. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari 100 rumah tangga. Variabel yang digunakan adalah yang pertama variabel dependen atau variabel Y, yang kedua variabel independen yaitu variabel X1, yang ketiga variabel independen X2. Yang pertama variabel dependen, variabel Y, konsumsi rumah tangga dalam satuan rupiah. Yang kedua, variabel independen X1-nya tingkat pendidikan dalam tahun. Variabel yang ketiga, variabel independen yang X2 itu pendapatan bulanan dalam satuan rupiah. Model regresi yang digunakan adalah Y sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi X1 ditambah koefisien regresi X2 ditambah E, error atau residual.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan dan pendapatan secara signifikan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Slide yang selanjutnya yaitu hasil analisis regrensi. Hasil dari analisis regrensi dalam studi kasus di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, koefisien regrensi untuk X1 yaitu pendidikan adalah 0,5. Artinya setiap tambahan 1 tahun pendidikan akan meningkat konsumsi rumah tangga sebesar 0,5 juta rupiah. Koefisien regrensi untuk X2 yaitu pendapatan sejumlah 0,8. Artinya setiap tambahan 1 juta rupiah pendapatan akan meningkat konsumsi rumah tangga sebesar 0,8 juta rupiah. Nilai R pangkat 2-nya yaitu 0,75 yang menunjukkan bahwa 75% variasi konsumsi rumah tangga dapat dijelaskan oleh tingkat pendidikan dan pendapatan. P-value-nya kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Slide yang ke-6, uji asumsi regrensi. Untuk memastikan validitas model regrensi, uji asumsi klasik perlu dilakukan. Yang pertama, uji linearitas, yang kedua, uji normalitas residual, yang ketiga, uji homoskedastisitas, yang keempat, uji multikolinearitas. Yang pertama, uji linearitas scatter plot digunakan untuk memastikan hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Yang kedua, uji normalitas residual. Residual untuk berdistribusi normal yang dapat diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Yang ketiga, uji homoskedastisitas residual harus memiliki varians yang konstan yang dapat diuji menggunakan uji Breuss-Pagan. Yang keempat, uji multikolinearitas. Tidak boleh ada kolerasi yang tinggi antara variabel independen. Hal ini dapat diuji menggunakan nilai variance inflation factor atau VIP. Slide yang selanjutnya itu kelebihan dan keterbatasan uji regrensi. Yang pertama, kelebihannya kemudahan interpretasi, yang kedua kemampuan prediksi, yang ketiga fleksibilitas penggunaan. Kemudahan interpretasi yang pertama yaitu uji regrensi memberikan hasil yang mudah diinterpretasikan melalui koefisien regrensi sehingga dapat langsung digunakan untuk memahami hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, kemampuan prediksi. Dengan uji regrensi, kita dapat membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, fleksibilitas penggunaan. Uji regrensi dapat digunakan dalam berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, kesehatan, psikologis, dan teknik untuk memodelkan hubungan antar variabel. Untuk keterbatasannya, itu ada 3. Yang pertama, sensitif terhadap outlier. Yang kedua, asumsi yang ketat. Yang ketiga, terbatas pada hubungan linear. Yang pertama, sensitif terhadap outlier. Kehadiran outlier dalam data dapat secara signifikan mempengaruhi hasil analisis regrensi, membuat hasilnya menjadi biasa atau tidak akurat. Yang kedua, asumsi yang ketat. Uji regresi membutuhkan pemenuhan asumsi klasik seperti linearitas, normalitas residual, homoskedastisitas, dan tidak adanya multikolinearitas. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, hasil analisis bisa menjadi tidak valid. Dan yang ketiga, terbatas pada hubungan linear. Regrensi linear hanya dapat memodelkan hubungan linear antara variabel. Untuk hubungan non-linear diperlukan transformasi data atau metode analisis yang berbeda, misalnya regrensi non-linear atau
learning. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulannya, uji regrensi adalah metode statistik yang kuat untuk memahami hubungan antar variabel dan membuat prediksi. Namun, penggunaan metode ini harus memperhatikan asumsi-asumsi statistik agar hasilnya valid. Untuk rekomendasinya, sebelum menggunakan uji regrensi, pastikan data yang digunakan memenuhi semua asumsi klasik. Selain itu, lakukan validasi model untuk memastikan keandalan hasil analisis. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.